Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah dasar kelas 6 dengan tema Ayo Membayar Zakat dengan subtema Hikmah Zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik, sedangkan orang yang wajib menunaikan zakat disebut dengan muzakki. Zakat fitrah dan zakat mal harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Di antaranya yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'allaf, yang kelima gharim, yang keenam fi sabilillah, yang ketujuh hamba sahaya, dan yang terakhir ibnu sabil. Untuk lebih memahami 8 golongan yang berhak menerima zakat menurut Quran surah At-Taubah ayat 60, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau orang yang amat sengsara yang tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Golongan yang kedua yaitu orang miskin. Artinya orang yang mampu bekerja tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Golongan yang ketiga adalah amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya, golongan yang berhak menerima zakat yaitu mu'allaf. Mu'allaf artinya orang non-Islam yang berkeinginan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Selanjutnya, hamba sahaya atau riqab, yaitu budak yang harus dimerdekakan atau dibebaskan. Selanjutnya, golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu gharimin. Gharimin artinya orang yang berhutang banyak karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Selanjutnya adalah fi sabilillah. Fi sabilillah artinya orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendakwahkan agama Islam serta berjuang mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, golongan yang terakhir yang berhak menerima zakat yakni ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Orang yang melakukan perjalanan itu benar-benar harus melakukan perjalanan dan tidak memiliki uang yang cukup. Perjalanan yang ditempuh merupakan perjalanan ibadah atau perjalanan yang tidak dilarang, atau orang yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Selanjutnya, hikmah zakat. Hikmah zakat diantaranya yang pertama membantu fakir miskin. Berbagi kepada yang membutuhkan membuat hidup terasa damai. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit. Zakat, infak, dan sedekah dapat menjauhkan hati kita dari sifat kikir dan bakhil. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur. Harta dan semua kenikmatan merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membiasakan zakat,
infak dan sedekah, kita dapat menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, akan didoakan oleh malaikat. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menyaksikan video tadi, selanjutnya kegiatan kalian silahkan tulis dan jawab pertanyaan berikut. Demikian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.